Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuner, selamat malam pecinta sepak bola yang dimanapun berada. Selamat malam pecinta klub kebanggaan kita PSM Makassar. Nah, pada malam hari ini tentu saja kembali lagi bersama saya di sini Gunawan dalam program Bincang Bola edisi Selasa 31 Mei 2022. Nah, pada malam hari ini tentunya kita akan kembali membahas mengenai klub kebanggaan kita PSM Makassar yang dimana tema yang kita angkat pada malam hari ini yaitu hasil uji coba. Apakah PSM sudah meyakinkan? Nah, untuk itu saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Budiarjo Tholib. Coach, selamat malam Coach. Selamat malam, Mas Gunawan. Ya, siap. Gimana kabarnya Coach pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, baji-baji jika dong. Ya, Alhamdulillah. sekarang posisi lagi di mana ini? Di rumah atau Sekarang posisi saya lagi di Semarang, ya. di Ada Semarang? di Ya. kediaman di sini, ya di rumah teman. Jadi saya sementara di sini karena lagi stay di sini, Ya. Semarang aja. Baik. Nah, seharusnya coach malam ini tidak sendiri menjadi narasumber, juga ada Muhammad Rizky yang merupakan Menteri Litbang The Maxman, tapi masih menunggu karena mungkin terkendala atau terkendala jaringan ataupun suatu hal. Nah, untuk itu sambil kita menunggu Omeki juga join, kita mulai saja ngobrol-ngobrolnya terlebih dahulu ya bersama Coach Budi. Siap. Oke, siap. Nah, Coach, mengenai sesuai dengan tema kita pada malam hari ini yaitu hasil uji coba. PSM belum meyakinkan. Nah, bagaimana nih Coach setelah melihat pertandingan melawan Persimaros kemarin yang berakhir dengan skor 4-0? Apa tanggapan Coach melihat itu? Eh, yang pertama, saya melihat ya, dengan uji coba hasilnya 4-0 dengan melawan tim lokal. Saya rasa itu adalah pertandingan yang tidak menentukan, tetapi di mana mungkin seorang pelatih bisa berproses dengan seluruh pemain yang ada. Mungkin ingin melihat pemain semua yang ada pada saat ini di PSM, seperti mungkin posisi mereka, terus sistem atau apa yang diinginkan oleh pelatih pada saat ini yang di PSM. Mungkin itu. Ya, betul. Jadi bisa dibilang pertandingan kemarin melawan Persimaros itu bukan menjadi tolak ukur, tapi bisa dibilang kita juga ini merupakan apa ya, istilahnya kesempatan juga untuk latihan dan juga yang dimana coach bisa melihat sejauh apa kemampuan para pemain setelah latihan beberapa minggu Ya. ini. Ya, Ya, saya melihat PSM sejauh ini pada saat persiapan ya, dan kita tahu PSM itu tidak mudah dalam melakukan situasi yang saat bersamaan. Mungkin di pramusim di Liga Indonesia kita tahu ada yang namanya Piala Menpora. Nah, nanti di situ PSM tergabung di wilayah grup D bersama Persik Kediri, PSM Makassar sendiri, Arema Malang, dan Tira Persikabo. Dan juga saya melihat PSM itu punya persiapan dengan Piala AFC. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan. Bagaimana seorang pelatih dengan dua turnamen, ya, dua event yang harus mereka di mana waktunya bersamaan, harinya bersamaan, dan itu yang harus seorang pelatih betul-betul melihat, ya, jeli melihat seorang pemain. Nggak mungkin mereka ke Malaysia terus di pertandingan Piala Presiden. Nah, mungkin ini akan dibagi, ya, mungkin seperti itu. Dibagi dua grup mungkin untuk pemain PSM. betul. Jadi bisa dibilang ini merupakan tantangan besar bagi PSM Makassar, Ya, khususnya kepada pelatih yang ya, juga coach Bernardo Tavares. Nah, yang dimana benar. kita akan menghadapi dua pertandingan ya, seperti itu coach. Ya, Nah, sebisa di mungkin mana, memang harus atur ya, strategi sebaik mungkin juga. sangat 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 penting ya di dua event ini juga, di mana pramusim juga sangat menentukan ketika pemain yang berada sekarang di PSM, dan juga Piala AFF kita nggak main-main. PSM berada di grup keras, nanti main di Malaysia kalau nggak salah, atau Ya, Singapura mungkin. betul. Nah, apa kira-kira nih perubahan skuad PSM musim lalu setelah uji coba kemarin? Apa di mata coach, apa perubahan yang coach lihat pada skuad PSM setelah melakukan uji coba kemarin? eh ya,
PSM di Makassar, jujur saya tidak melihat pertandingan baik live maupun siaran langsungnya. Karena saya sekarang berada di Safin Pati, di Jawa Tengah. Tetapi pada saat pertandingan melawan PSIS Semarang, itu saya hadir di tengah-tengah stadion dan melihat langsung main PSM ya melawan PSIS. Walaupun sifatnya uji coba, saya hanya melihat apa yang pelatih Bernardo Tavares inginkan itu sudah terlihat ya, walaupun pemain lapis kedua banyak yang dimainkan dan selihat apa yang diinginkan, taktikal, strategi ya, terus mereka dengan retreat dulu untuk bermain di daerah sendiri, setelah itu mereka dengan counter attack. Nah, ini dijalankan di babak pertama dengan pemain-pemain yang diinginkan oleh Bernardo Tavares di PSM. Gitu. Ya, baik. Sebaliknya dengan coach, saya tidak menyaksikan ya pertandingan PSM Makassar melawan PSIS Semarang. Nah, seperti apa coach suasana di sana kemarin? Seperti apa euforianya? Euforia itu ya, yang pertama kita tahu kompetisi di Indonesia baru dengan adanya penonton, diizinkan dengan adanya penonton. Betul. Dan euforia penonton luar biasa di Stadion Jatidiri Semarang. Mereka begitu antusias, mereka begitu semangat memberikan support tim, dan juga penonton sangat memang berpengaruh ketika pertandingan akan dimulai pada saat kemarin. Betul-betul euforianya, pokoknya udahlah. Semua itu mungkin dengan 2 tahun ya kita tanpa penonton. 2 tahun dengan tidak adanya kompetisi, 1 tahun dengan tidak ada kompetisi, dan 2 tahun dengan tanpa penonton, betul-betul luar biasa pada saat itu. Saling menunjukkan permainan. Kita tahu PSM Makassar dan PSIS juga adalah tim perserikatan awalnya dan sangat antusias dalam bermain, dan ini yang membuat tim supporter sangat senang melihat pertandingan kedua tim karena silih berganti menyerang. Nah, betul. Jadi setelah 2 tahun tanpa penonton, memang setelah pertandingan kemarin di Semarang dan dipenuhi dengan penonton, memang sangat berubah ya, coach. Istilahnya sangat berpengaruh, euforia dari penonton, menambah energi para pemain, seperti itu. Pemain sangat semangat ya, ketika baru juga dengan adanya pertandingan, dengan adanya penonton diizinkan ya, mereka sangat luar biasa. Iya. Baik, nah kemarin pertandingan antara PSM Makassar dan PSIS Semarang itu berakhir skor 2-1 ya coach kalau tidak salah. 2-1. Ya, 2-1 untuk PSIS Semarang ya. Nah, bagaimana coach melihat hal itu? Apakah ini merupakan suatu hal yang istilahnya menurun ataukah tidak? Ini tidak menjadi tolak ukur PSM. Ya. Kalau sisi pribadi saya melihat pertandingan kemarin ya, itu PSM bermain cukup bagus dan menunjukkan bahwa dengan pemain-pemain lapis kedua, hampir sebagian di babak kedua, mereka juga mampu mengimbangi tuan rumah PSIS Semarang. Dan sempat PSM unggul, leading ya dengan 1-0, gol dilakukan oleh bola heading dengan bek kanan itu siapa? Bek kanan PSM siapa tuh? Yang dari Tangerang kemarin tuh. Nah, itu gol itu, nggak tahu, lupa namanya bek kanan PSM tuh, yang dari Percita Tangerang. Nah, setelah itu PSM dibalas dengan gol bunuh diri Safarudin Tahar, dan juga kembali dibalas oleh gol kedua untuk PSIS oleh striker Fortes yang dari Arema Malang. Ya, saya melihat pemain-pemain PSM menunjukkan kualitas atau grafik dan apa yang diinginkan oleh pelatih Fernando Tavares juga cukup bagus ya. Kualitas mereka bermain dari kaki ke kaki, terus dengan counter attack mereka cukup cepat pada saat menyerang pada saat itu. Dan PSM bermain lepas dengan mereka dari kaki ke kaki. Itu Mas Gudawan sementara itu. Ya, baik. Jadi menurut Coach Budi ini merupakan hal yang baik juga ya dalam perkembangan PSM, para pemain PSM Makassar. Nah, bagaimana pengaruh coach baru selama menangani PSM sejauh ini, coach, dari mata seorang pengamat sepak bola sendiri? Ya, saya melihat ya karakter pelatih Fernando Tavares sudah, saya melihat ada sedikit apa yang diinginkan oleh semua pemainnya itu sudah kelihatan, dan juga sudah melihat karakter
pemain dan gaya mereka bermain di tim PSM, mereka yang apa yang diinginkan oleh Fernando Tavares cukup bagus. Dan saya lihat pelatih ini juga cukup mumpuni di PSM ya, dan bisa dengan taktikal yang cukup lumayan untuk kemarin di Semarang itu. Baik. Nah, selain dari coach, pendapat coach sendiri mengenai para pemain baru PSM itu seperti apa? Ya, saya melihat pemain baru yang ada di PSM ya, mereka ada kemajuan dan mungkin apa yang diinginkan oleh pelatih kemarin itu saya melihat dia sudah berbuat yang maksimal ya, sesuai dengan kemampuan. Dan pemain-pemain baru, ada beberapa pemain baru itu ya, seperti bek kiri yang nomor 31, saya nggak tahu namanya siapa, lupa. Terus Akbar Tanjung yang gelandang bertahan itu cukup mobile dengan Arfan di tengah ya. Dan juga striker PSM yang asing itu Ya. bagus ya, bisa nahan bola, bisa membuat bagaimana pemain-pemain orang kedua dari lini kedua bisa masuk untuk menciptakan gol ya. Peluang PSM juga pada lawan PSIS kemarin banyak, dan pemain-pemain yang baru ya saya lihat sangat menjanjikan untuk PSM. Walaupun mereka muda, tetapi jam terbang mereka cukup bagus di Liga Indonesia. Nah, setelah Itu pertandingan Mas Gunawan. tersebut, apakah sudah bisa disimpulkan nih coach, cara bermain anggota PSM yang baru itu seperti apa dan apa yang menjadi pembeda dengan anggota PSM musim lalu? Kalau saya melihat yang musim lalu itu kan kita tahu ada beberapa pemain yang di musim lalu itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tim pelatih. Ya, terus untuk tahun ini saya pikir karena kita baru mulai start di PSM, ya mudah-mudahan dengan tim-tim pemain-pemain baru ini bisa berkembang, dan apa yang diinginkan oleh tim pelatih mudah-mudahan mereka tunjukkan bahwa mereka mampu untuk apa yang diinginkan seorang pelatih. Ini gitu. Betul. Nah, coach, saya mengutip nih salah satu pertanyaan dari Tribuners yang menanyakan kenapa pelatih atau pihak manajemen PSM tidak melakukan uji coba dengan klub dari Liga 1? Ya, mungkin karena mereka juga punya persiapan ya, dan juga kita tahu dengan adanya pramusim yaitu Piala Menpora, itulah dianggap menjadi uji coba yang resmi, walaupun sifatnya turnamen tetapi itu resmi ya. Dan mungkin pihak manajemen itu menganggap itulah pramusim, bukan cuma PSM, karena tim Liga 1 juga sama, punya persiapan yang sama. Mungkin takut nantinya ada cedera pada saat uji coba, mungkin takut nanti ada pemain yang tidak main pada saat pertandingan sudah dikontrak tetapi tidak bisa bermain. Nah, inilah pramusim yang dibuat oleh tim PSSI agar mereka ketemu di suatu liga atau turnamen, di Ya. turnamen itu. Nah, baik Tribuners, itu sudah terjawab ya pertanyaan dari Tribuners yang Halo? menanyakan kenapa tidak dilakukan uji coba dengan klub yang ada di Liga 1. Ya. Seperti itu kira-kira. Dan waktu Nah, juga, Mas Gunawan, mungkin masalah waktu ya. ya, Waktu yang singkat, persiapan betul. mereka rata-rata hampir singkat ya. Tidak ada waktu lagi untuk uji coba dengan level yang sesama ya. Mungkin itu yang membuat tim pelatih atau manajemen membuat selevel untuk tidak beruji coba. Mungkin itu. Ya, betul coach. Jadi istilahnya semua sedang mempersiapkan untuk pertandingan ya yang akan datang, lebih Ya, fokus untuk mempersiapkan hal tersebut. ya. Nah, oke. Nah, coach melihat komposisi pemain asing PSM sekarang cuma 2 nih untuk laga uji coba kemarin. Bagaimana prediksi ke depannya kira-kira coach? Saya melihat ya PSM harus menambah, kalau menurut saya PSM harus menambah pemain di belakang satu stopper, dan mungkin kita butuh gelandang lagi yang betul-betul pekerja keras ya untuk bisa mengimbangi Willy Pluim. Harus nambah mungkin sekitar ya 2 untuk memenuhi kuota asing yang ada di tim PSM. Kalau cuma Willy dengan striker itu saya pikir PSM tidak kurang bisa maksimal nantinya di liga nanti, di kompetisi. Tuh. Nah, betul. Nah, baik berbicara soal pemain asing nih coach. Bagaimana coach melihat sosok striker asing baru PSM yang sekarang ini Everton? Apakah sosok seperti yang diinginkan pelatih PSM? Halo coach? Halo,
Putus, Ya. Mas Gunawan. Tolong diulangi, minta tolong. Oke. Nah, coach, berbicara soal pemain asing Ya, nih. ya. Kan ada 2 pemain asing untuk saat ini. Bagaimana coach melihat sosok striker asing baru PSM yang sekarang ini, Everton? Apakah sosok ini memang yang merupakan diinginkan oleh coach PSM Bernardo Tavares? Ya, saya melihat ya kemarin uji coba di Semarang, striker cukup bagus ya. Dia bisa berperan sebagai striker dan juga bagaimana bisa menciptakan peluang kepada rekan-rekannya yang ada. Mulai dari dia bisa bagaimana kontrol, bagaimana dia bisa dengan screening ball, bagaimana mereka dia bisa dengan menciptakan peluang, dan pergerakannya juga cukup bagus ya. Dan striker ini kalau menurut saya lumayan ya. Kita belum tahu di kompetisi sesungguhnya, tapi kemarin uji coba saya melihat sudah maksimal dan cukup bagus untuk pertandingan kemarin di uji coba. Mudah-mudahan di pertandingan nanti yang sesungguhnya dia bisa lebih tingkatkan lagi untuk PSM itu. Baik, nah coach, sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, sudah bergabung juga bersama kita narasumber kita yang kedua, ada Om Eki. Halo Om Eki. Pak Eki. Halo. Pak Rizky. Assalamualaikum Pak Rizky. Belum, mungkin. Suaranya nggak ada. Iya, suaranya dulu. Suaranya belum keluar ya. Ya, Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Rizky. Ya. Sehat-sehat Ki. Alhamdulillah. Apa kabar Om Eki? Alhamdulillah kabar baik. Nah, dari mana kini? Kenapa baru muncul? Tadi pulang saya habis maghrib Ya. di depan TV sama ada baby toh. Ya. Main. Tak tidur. Terpaksa berdua Kak udah ngobrol sama Coach Budi. Kalau berdua gitu biasa ikut Budi keluar semua aslinya. Iya. Nah, untuk itu saya sekarang ini mau beralih dulu habis-habisan ke Om Eki nih. Om Eki, bagaimana tanggapan tak kemarin melihat hasil uji coba bersama Persib Maros? Waktu Persib Maros kan kemarin kayaknya Coach Tavares itu lagi mencari posisi untuk pemain lokal ya, ngetes semua dulu kemarin ya. Hasilnya lawan Persib Maros ya. Selain itu saya tidak bisa terlalu menilai di situ Om, karena ada beberapa pemain seleksi juga yang dipasang di situ, sehingga kita belum bisa mengukur sampai di mana kesiapan tim untuk persiapan liga di situ. Ini kalau di Maros ya, waktu di Persib Maros itu kita lebih banyak melihat bagaimana Coach Tavares itu memberikan kesempatan untuk pemain-pemain lokal untuk unjuk gigi di situ ya, untuk menunjukkan kemampuannya. Nah, baik. Oke, Om Eki tadi mengatakan bahwa setelah pertandingan melawan Persib Maros kemarin yang berakhir dengan skor 4-0, belum bisa mengambil apa ya, istilahnya tolak ukur mengenai PSM Makassar. Tapi setelah pertandingan di Semarang kemarin, bagaimana menurut tanggapan tak? Apakah sudah bisa disimpulkan cara bermain anggota PSM yang baru ini bagaimana dan seperti apa? Apa yang menjadi pembeda dengan anggota PSM musim lalu? Waktu lawan Semarang itu ya namanya baru mungkin ya, sehingga kekompakan tim belum terlihat. Terus masih sering terjadi kesalahpahaman di lapangan, termasuk khususnya lini belakang ini yang jadi catatan kemarin. Lini belakang itu kalau tidak diantisipasi dari sekarang itu bisa jadi celah besar PSM itu di AFC dalam Liga 1. Harus cari pemain belakang yang betul-betul punya pengalaman ya, punya skill yang bagus untuk bisa menjadi benteng pertahanan di PSM. Ya, Begitu. menurut Om Eki sebagai kacamata supporter nih, bagaimana pengaruh coach baru selama menangani PSM sejauh ini? Secara kepelatihan kita melihat bagus.
bagus, dia termasuk pelatih yang memiliki perhatian besar untuk pemain lokal. Itu. Ini betul-betul pelatih yang ingin membentuk satu visi ke depan bagaimana PSM ini punya kekuatan pemain yang tidak jauh berbeda antara pemain inti dengan pemain pelapisnya. Dia punya visi termasuk dengan cara dia bagaimana memberikan ruang kepada anak-anak muda di PSM itu, bagaimana mereka coach ini saya lihat bagaimana selalu bisa memberikan motivasi dengan pemain-pemain muda, dan dia orangnya langsung tegas-tegasan sih kalau kita lihat kemarin, kalau dia bilang bisa ya bisa, tidak ya tidak gitu. Jadi sejauh ini kita melihat Coach Bernardo Tavares luar biasa ya untuk para pemain PSM Makassar, supportingnya juga. Untuk sampai saat ini kita masih oke. Kita masih belum ada keraguan ya, karena masih dalam, kalau timing kan masih dalam posisi persiapan. Memang kondisi tim kita juga memang kekurangan dari sisi pemain. Nggak bisa juga kita terlalu banyak menekan kepada pelatih untuk saat ini kan. Memang dari beberapa posisi kita masih kekurangan, termasuk di striker itu agak bahaya juga. Kalau kita hanya berharap pada Everton, itu kalau Everton ada apa-apa, ada cedera, pelapisnya belum ada pemain yang bisa mendekati ke situ. Andai kata kemarin kita masih punya Ferdinand Sinaga, saya kira itu aman-aman saja. Tapi ini kan kita tidak ada Ferdinand, kita cuma punya Rizky Eka, siapa lagi yang lokal yang lagi seleksi kemarin, Yusrizal itu. Nah, berbicara soal striker nih Coach, Om Miki, bagaimana Om Miki melihat sosok striker asing baru PSM Makassar yang sekarang ini, Everton? Apakah Everton ini merupakan sosok yang dicari-cari atau yang diinginkan oleh Coach Bernardo Tavares? Saya sama di komentar dengan Pak Sekjennya di Maxman, Pak Mustafa. Semoga bisa jadi andalan. Iya. Oke, nah melihat di laga uji coba kemarin hanya ada 2 pemain asing PSM Makassar. Bagaimana tanggapan tak? Bagaimana kira-kira prediksi ke depannya? Sebenarnya kalau kita berbicara pemain asing sih, kalau saya pribadi ke Kosi atau ke saya nih? Ya. Ke Coach Budi dulu atau ke saya nih? Ke kita, Om Miki, karena tadi Coach juga sudah menjawab ini. Oh iya. Kalau secara saya memandang bahwa pemain asing itu sebenarnya pelengkap. Jadi penopang dalam tim. Kita tidak bisa secara PSM ini punya banyak pemain-pemain mudanya. Bisa pemain muda aja kita bentuk kok. Kasih kesempatan. Karena tidak kan sekali saya ingatkan kembali kemarin waktu kita juara Piala Indonesia lokal tapi bisa bersaing karena pelatih mampu memberikan ruang dan mampu membentuk visi yang sama di dalam tim, mampu memberikan input semangat kepada setiap pemain. Nah, artinya PSM bukan tim yang tidak punya bibit. Kita punya banyak bibit. Karena dari dulu sampai sekarang PSM itu selalu memunculkan pemain-pemain baru. Memunculkan bibit-bibit baru yang bisa bersinar. Hanya saja tergantung rezeki si pemainnya, apakah dia besar di PSM atau hanya dia melalui PSM akademinya dia bisa besar di luar. Nah ini kan modal besar sebenarnya buat PSM.
selama sang pelatih ini mampu mengakomodir, mampu jeli dia melihat potensi talenta yang ada di setiap pemain-pemain muda. Kan itu yang dilakukan di Singapura, itu yang dilakukan di Vietnam, Malaysia, China, Jerman. Itu pemain-pemain muda memang dikasih porsi latihan 2 kali lebih banyak daripada pemain senior. Tujuannya untuk apa? Mengantisipasi kekosongan ketika pemain senior ini cedera atau tidak bisa membela timnas, dan stok pemain untuk timnasnya tidak pernah kosong. Nah, kenapa kita tidak duplikasi itu untuk PSM, untuk tim lokal? Kita banjir loh kalau bibit lokal banyak. Betul. Jadi kita tidak hanya boleh fokus kepada pemain asing, tapi ternyata pemain-pemain lokal kita punya banyak bibit-bibit unggul ya, Om Iki, seperti itu. Betul. Iya. Iya, apalagi kan kita sekarang realistis nih. Anggaran tim tidak sama. Halo? Kalau kita berharap mengandalkan pemain asing, boleh, bisa aja, bagus sih ya, cuman halo? Halo? Ya, Ya, halo. lanjut Om Iki. Halo? Halo ya, sedengar suara tak? Iya, Ya, lanjut Om Iki. Silakan. maksudnya sekarang kita harus realistis. Baik. Nah, mungkin saya selanjutnya ingin beralih lagi ke Coach Budi. Coach, Ya. kenapa PSM merekrut pemain-pemain dari Liga 2? Nah, apakah ini efektif atau seperti apa? Ya, kalau saya melihat sebenarnya pemain itu berasal dari liga, dia berasal Liga 2, Liga 1, tapi tergantung dari kebutuhan tim. Dan kalaupun dari Liga 2 mereka bisa membuat suatu apa yang diinginkan oleh Bernardo Tavares, mungkin tidak masalah. Tapi kalau apa yang dia tidak inginkan, ya mungkin salah besar juga ya. Dan mudah-mudahan pemain-pemain dari yang direktur oleh tim pelatih PSM, mudah-mudahan apa yang diinginkan bisa berjalan dengan sesuai dengan karakter dia, ya mungkin itu. Jadi Coach, singkatnya baik itu dari pemain Liga 2, Liga 3, tapi selama itu merupakan pemain yang dibutuhkan oleh Coach Bernardo Tavares, tidak ada salahnya juga ya Coach, seperti itu? Iya, mungkin itu. Betul. Kalau dia bisa beradaptasi dengan cepat ya. Ya. Oke, saya lagi beralih ke Om Eki dengan pertanyaan yang sama. Kenapa kira-kira PSM merekrut pemain-pemain dari Liga 2, Om Eki? Apakah ini akan efektif atau seperti apa? Ya, kalau kita mau menyalahkan ya sudah menjam, bukan waktunya sekarang untuk menyalahkan atau apa toh. Sekarang kita lihat saja dengan kondisi tim. Kondisi tim ini mungkin sekarang manajemen melihat banyak kualitas pemain yang bisa ditempa, bisa Coach, dipush. Coach, kayu srek. Halo? Ya. Masih Ji, suaranya? Iya, masuk Ji, Pak Rizky. Masih Ji, suara tak? Ya. Jadi kalau menurut saya, mungkin sekarang manajemen ini sudah melek dengan talenta lokal muda yang melihat potensi. Oh, ini anak punya potensi, sehingga kalau dia di PSM 2 bulan 3 bulan dengan karakter pelatih seperti Tavares ini yang memang punya visi, bisa dibentuk, ya kenapa tidak memaksimalkan ke situ saja? Ya kembali lagi karena itu akan lebih efisiensi dari sisi anggaran. Yang kedua, akan lebih memberi ruang kepada para pemain lokal yang tidak terwadahi di liga profesional. Apalagi PSM sekarang ini kan sendiri dari timur. Nah, harusnya kalau saya sih, kenapa enggak PSM tidak mencoba untuk membuka ruang komunikasi dengan tim Persipura kemarin?
untuk beberapa pemain yang mungkin bisa dipakai di PSM pada musim ini. Karena kan kemarin Persipura itu pemainnya bukan tidak bagus, bagus, cuman mungkin karena tidak ketemu antara karakter pemain dengan apa yang diterapkan dengan pelatih, sehingga ya tidak connect. Karena kan main bola itu kalau bukan karena persoalan finansial, pasti pemain semangatnya akan lebih banyak. Tapi kalau kita bermain baru hak-hak kita tidak terbayarkan, itu kan ya pemain juga kasihan gitu. Sehingga kalau saya sih melihat kenapa PSM ambil pemain dari Liga 2, ya mungkin karena dari sisi finansial, dan saya tidak menyalahkan itu selama pemain yang direkrut ini memang adalah pemain yang dianggap mampu memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan tim di musim ini. Ya, baik. Jadi baik itu dari pemain Liga 2 dan Liga 3 selama pemain ini bisa beradaptasi dengan, apalagi didukung dengan coach seperti Bernardo Tavares yang mempunyai visi dan misi tertentu, itu tidak ada salahnya juga ya, Om Eki, seperti itu? Ya. Ya, sependapat juga tadi dengan Coach Budi. Nah, baik. Untuk itu saya ingin sedikit meminta tanggapan Coach Budi dan juga Om Eki mengenai saya juga sering kali ini melihat ya komentar-komentar para netizen di official Instagram PSM Makassar. Salah satu di antaranya saya sering membaca belakangan ini mengenai banyak kata-kata yang sebenarnya kurang enak, istilahnya seperti ini. Kayak jika admin mengupload pemain baru, welcome seperti itu istilahnya, banyak kayak komentar-komentar yang kayak bilang ala kadarnya seperti itu. Ada juga yang bahkan mengatakan bahwa pemain-pemain pada musim ini kurang ini menurut para netizen. Bagaimana tanggapan tamu melihat itu? Untuk Coach Budi silakan. Ya, saya pikir begini, manajemen juga mungkin membuat program ya, yang apa yang diinginkan pemain-pemain ya, mungkin apa yang diinginkan oleh supporter sebenarnya dia kepingin, tetapi mungkin ya persiapan kita mungkin ya pertama itu ketika merekrut pemain itu betul-betul memang mereka harus betul-betul apa yang diinginkan oleh pelatih. Dan yang kedua mungkin kita tahu ya, mungkin juga kasihan apa yang diinginkan ya seperti tim-tim lain lah ya, apa yang diinginkan oleh pemain ini, tetapi budgetnya mungkin kurang atau apa, jadi kita tidak bisa memaksakan harus seperti ini seperti itu. Jadi melihat dulu apa pelatihnya ingin pemain seperti apa gitu, ya kan? Jadi dia merekrut juga pas dengan apa yang keinginan dari pelatih, dan manajemen mempersiapkan itu semua. Mungkin begitu. Ya. Ya, baik. Langsung saja saya beralih ke Om Eki. Bagaimana tanggapan Tom Eki melihat komentar-komentar netizen nih di Instagram yang mengatakan bahwa pemain musim kali ini tuh diistilahkan ala kadarnya. Apa makanan? Netizen ah? Ya, bukan apa yang begini maksud saya. Forum itu orang di dunia maya berkomentar AIUEO, baru ketika kita tanya apa yang bisa dilakukan untuk PSM, dia juga bingung mau jawab apa. Betul. Nah, jadi ini kan begini. Makanya saya tuh selalu ingat kata pepatah bahwa mulutmu adalah harimaumu. Jangan kita mengucapkan sesuatu yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, apakah ketika dia berada di posisi manajemen, kira-kira ada solusi yang bisa dilakukan? Tidak ada. Nah, jadi sekarang intinya begini, kembali kepada satu kalimat. Ketika Anda mencintai PSM, maka dukunglah PSM dalam kondisi baik ataupun buruk. Ya. Itulah supporter. Itulah fans. Tapi kalau Anda cuma bisa mencintai tim ketika dia berada pada posisi level terbaiknya, mohon maaf, berarti Anda bukan pendukung, Anda penikmat. Iya.
saya harus tegaskan di sini, karena kami di The Maxman, jujur saja, kami itu betul-betul di kader di dalam bagaimana kita diukur tingkat loyalitasnya terhadap PSM. Karena saya saja sendiri di pengurus pusat ini di The Maxman, karena bukan tanpa proses, Pak. Kami melalui banyak proses. Baru kami bisa berada dalam posisi pengurus pusat di The Maxman. Makanya saya ingatkan di sini, saya tekankan di sini. Kalau Anda merasa seorang supporter, jangan cuma mau lihat PSM itu menang saja, tapi ambillah peran ketika PSM berada dalam kondisi tidak baik, tapi kita ada menopang, memberikan semangat dari sisi luar supaya tim ini tidak kehilangan semangat, tim ini tidak merasa dicemooh, tim ini merasa ada keluarga yang memberikan saya dukungan dan memiliki harapan besar kepada tim, bagaimana tim ini tetap berada dan tetap berprestasi di Liga 1. Itu kan yang terjadi kemarin, Pak. Kita berada dalam posisi yang tidak aman-aman saja. Tapi alhamdulillah saudara-saudara saya, supporter-supporter PSM ini yang ada di luar dari beberapa kelompok, kita tetap berada pada garis supporter yang sebenarnya. Dengan segala cara kita kemarin melakukan supporting, pressure, kalau perlu kita pressure, betul-betul kita pressure itu kemarin manajemen, kita pressure itu pemain, bagaimana supaya dia selalu sadar bahwa PSM itu tidak pernah degradasi. Jangan sampai kita memberikan kesan yang buruk, jangan sampai kita menciptakan sejarah yang tidak baik tahun ini. Nah, tujuannya kita pressure adalah bagaimana bentuk dukungan kita kepada tim supaya tim ini tidak putus asa, tidak kehilangan semangat. Alhamdulillah itu kemarin berhasil. Di detik-detik terakhir sampai saking kencang itu pressure yang kita lakukan, sampai Pak Aksa turun tangan. Karena ya bukan apanya, Pak. Sekali lagi saya bilang, kalau memang dia supporter, jangan kok cuma di Instagram. Jangan di Instagram. Halo? Ya. Baik, ya, berbicara soal pemain tadi yang sudah kita bahas, jadi kita bicara realistis saja ya mengenai pemain PSM Makassar kali ini juga memang perlu kita ketahui bahwa bibit-bibit lokal di Makassar juga kita sangat punya banyak pemain-pemain yang bertalenta seperti itu, seperti yang dikatakan tadi oleh Om Eki dan juga Coach Budi. Nah, mengenai seperti saya juga mengutip yang dikatakan oleh Om Eki tadi, perlu kita garis bawahi bahwa beda antara penggemar atau fans dan juga penikmat. Penikmat hanya istilahnya fans musiman seperti itu. Nah, sedangkan penggemar ataupun yang benar-benar fans terhadap cinta terhadap PSM Makassar tentunya selalu ada di saat PSM Makassar di atas maupun di bawah, kurang lebih seperti itu. Halo, bisa sudah aman jaringan tak? Halo. Oke. Suaranya hilang. Halo, putus suara. Halo. Iya, halo. Ya, Oke. saya dengar ya. Oke. Nah, untuk itu, karena ini waktu sudah mencukupi durasi. Halo, putus. Iya. Aman, Om Miki? Kedengaran. Sip. Iya, oke. Nah, oke, untuk itu karena kita sudah dibatasi oleh durasi. Nah, kita sudah ngobrol perihal PSM kurang lebih 40 menit. Untuk itu saya ingin meminta closing statement dari kedua narasumber saya hari ini, Coach Budi dan Om Eki. Silakan Coach Budi terlebih dahulu, closing statement ataupun harapan-harapan kedepannya tentunya untuk klub kebanggaan kita PSM Makassar. Silakan. Oke, makasih ya Mas Gunawan, Mas Rizky. Mungkin ya penyampaian saya kepada tim PSM, mudah-mudahan mari kita berdoa aja, mudah-mudahan di kompetisi yang sangat padat PSM ini ada juga nanti
Piala AFF dan ada juga nanti Piala AFC dan juga dengan adanya pramusim dan kompetisi, saya berharap tim PSM bisa di semua event bisa memenangkan pertandingan di setiap pertandingannya. Dan yang saya melihat mudah-mudahan pelatih ini bisa berkembang di Indonesia, dan juga pelatih ini juga sangat cerdas ya dalam memainkan karakter pemain yang dia inginkan sesuai dengan karakter PSM. Dan saya melihat itu pada uji coba kemarin melawan PSIS, dan sekali lagi saya berharap mudah-mudahan PSM di kompetisi tahun ini dan untuk kompetisi yang akan datang tetap berkembang dan buat prestasi dan lebih sukses lagi. Mungkin gitu. Sementara Mas Rizky dan Mas Gunawan. Ya, baik. Oke, untuk itu saya langsung beralih ke Om Eki. Silakan Om Eki. Silakan. Mungkin terkendala jaringan Om Eki. Halo? Jaringan, iya. Jaringan. Halo, Mas Rizky. Untuk itu karena berhubung Om Eki terkendala jaringan, juga saya mengucapkan terima kasih kepada Om Eki dan juga Coach Budi yang telah menyempatkan waktunya dalam bincang bola pada malam hari ini. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program Bincang Bola dari awal hingga akhir acara. Untuk itu saya Gunawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.